saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali dalam acara siaran Mutiara Iman Kristen bersama dengan saya, Pendeta Alvan Yoswanto, pimpinan Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Siloam Lombok. Mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih. Kesempatan hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah pendengar dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan memberikan tema renungan saat ini adalah merdeka dari rasa takut. Saya teringat ada sebuah cerita tentang gajah yang masih kecil. Dia diikat kakinya pada sebuah tiang kayu. Gajah itu tidak bisa bergerak kemana-mana karena ada tali yang mengikat kakinya. Sebenarnya ketika gajah itu beranjak menjadi besar, dia punya kekuatan untuk melepaskan dirinya dari ikatan. Tetapi karena gajah ini merasa tidak bisa, maka ia tetap diam. Begitu pula dengan rasa takut, Bapak Ibu. Ya, seringkali bukan kekuatannya yang menahan kita, tetapi keyakinan yang salah yang terus kita pelihara. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Apakah selama ini ketakutan lebih menguasai diri kita sehingga kita tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang besar yang Tuhan sementara sedang percayakan buat Bapak, Ibu, dan saya? Kalau kita mau merdeka dari rasa takut, kita harus tahu dari mana rasa takut itu datang. Rasa takut itu datang bisa jadi dari pengalaman masa lalu. Di masa lalu pernah gagal, sehingga sekarang ketika akan memulai sesuatu, takut gagal. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-5 berkata, mereka yang melihat kepadanya akan bersinar, wajah mereka tidak akan malu. Artinya bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan kita. Hal yang kedua yaitu situasi yang belum pasti. Ketidakpastian bisa memunculkan kecemasan. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya. Dia yang berjanji bahkan di masa depan yang belum kita lihat, Dia sudah berjanji akan menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, rasa takut itu datang dari tipuan musuh, yaitu si jahat. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 menggambarkan iblis berjalan mengaum-ngaum seperti singa. Ya, kadang suara aumannya itu cukup membuat kita takut dan lari, padahal ia tidak bisa menjamah kita ketika kita berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan tentang rasa takut itu bukan berasal dari Allah. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 jelas berkata, yang dari Allah adalah apa, Bapak, Ibu? Kekuatan, kasih, dan ketertiban, bukan ketakutan. Kasih mengusir ketakutan. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Semakin kita sadar akan kasih Tuhan, semakin rasa takut itu hilang. Penyertaan Tuhan adalah jaminan keamanan. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kita akan belajar 4 langkah agar kita bisa merdeka dari rasa takut. Yang pertama,
percaya kepada janji Allah. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8 berkata, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, masihkah kita dipenuhi dengan rasa takut? Jikalau kita akan bepergian menggunakan pesawat terbang ataupun kapal laut, kita tidak pernah mengenal siapa pilotnya dan siapa nahkodanya. Tapi kita percaya saat kita boarding, kita masuk, kita yakin bahwa kita akan sampai tujuan dengan selamat. Bagaimana dengan keyakinan kita kepada Tuhan? Apakah kita masih ragu dengan penyertaannya? Yang pertama, jikalau kita mau merdeka dari rasa takut, maka kita harus percaya pada janji dan penyertaan Tuhan. Yang kedua, isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikiran yang penuh dengan firman akan menghasilkan ketenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, jikalau engkau khawatir engkau tidak dapat menambah sehasta dalam langkah hidupmu. Kita tahu sehasta itu tidak lebih dari 50 cm, Bapak Ibu. Ketika pikiran kita dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, maka kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan sudah memberikan potensi yang besar di dalam diri kita. Seharusnya kita bisa melesat jauh, kita bisa dibawa Tuhan terbang tinggi, karena Tuhan sudah taruh potensi yang di dalam diri kita itu adalah potensi yang jauh lebih besar dari apapun juga. Yang ketiga, bagaimana agar kita bisa merdeka dari rasa takut? Kita harus senantiasa dekat kepada Tuhan dalam doa dan pujian. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat ke-6 sampai yang ke-7 menjanjikan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu jika kita datang kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Mari kita bersama mengintrospeksi, apakah kita dekat dengan Tuhan dalam doa dan pujian itu hanya pada saat ibadah hari Minggu? Bagaimana hari Senin sampai hari Sabtu? Engkau harus terhubung dengan Tuhan setiap hari, bukan hanya hari Minggu saja. Yang keempat, Bapak Ibu, bagaimana caranya agar kita bisa merdeka dari rasa takut? Kita harus berjalan dalam iman, bukan perasaan. Kalau iman itu pasti, kalau perasaan itu bisa salah. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Iman melihat janji Tuhan lebih besar daripada keadaan kita. Tuhan berjanji segala sesuatu sudah direncanakan oleh Tuhan. Bahkan segala sesuatu di depan kita Tuhan sudah rencanakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, tidak ada alasan lagi untuk kita takut. Saya berdoa, jikalau ada di antara kita yang saat ini sedang dikuasai oleh ketakutan, lakukan 4 hal ini. Saya percaya Tuhan Yesus akan tolong Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu akan memerdekakan kami dari rasa takut. Kami tetap melihat Allah yang lebih besar dari setiap permasalahan kami, Allah yang sanggup untuk menyelesaikannya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.